Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 48, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 48. Pigad yang sebelumnya mengambang di air kini sudah siuman, dan dia sudah mengeluarkan para pahlawan dari dalam perutnya. Tekingar terlihat lega melihatnya. Dia berkata, "Syukurlah kalian semua masih hidup." Sementara Lightning Max masih keheranan. Dia berkata, bagaimana bisa mereka semua masuk ke dalam perutnya? Saat itu anggota tim Fubuki pun datang menghampirinya dan menyapanya. Begitu juga dengan Mumen Rider. Para tank topper lainnya pun langsung menyapa Tank Top Master. Tank Top Master berkata, "Mumen Rider, kalian juga selamat. Kalian kabur dari rumah sakit juga ya?" Tapi saat itu mereka semua keheranan melihat tubuh Tank Top Master yang menjadi gendut seperti Pigad. Lalu Lightning Max tiba-tiba melihat ke arah belakang sambil berkata, "Hei, di sana, apa-apaan awan itu?" Saat itu terlihat pusaran awan raksasa yang mulai mendekati mereka. Lalu tiba-tiba terlihat cahaya yang menyilaukan dari sana, dan sebuah kaki raksasa muncul dari pusaran awan itu. Kaki itu tidak lain adalah milik God. Tidak hanya satu, tapi ada dua kaki God yang muncul dari dua pusaran awan yang saat itu berjalan ke satu tempat. Pusaran awan lainnya yang mengeluarkan petir pun bermunculan di berbagai lokasi. Saitama yang melihat itu berkata, "Awan badai yang aneh." Sementara itu, kedua kaki raksasa God tadi ternyata berjalan menuju tempat Garo. God berkata, "Garo." Garo menjawab, "Siapa kau?" God berkata lagi, "Keinginan terdalammu sekarang hampir hancur tanpa sisa di tangan satu orang pahlawan." Garo berkata, "Hah? Diam kau, mau kuhajar kau." God berkata lagi, "Hanya ada satu tinju yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Dan menurutmu, tinju apa itu?" Garo berkata, "Kau ini mau mengatakan apa? Siapa kau ini sialan? Tunjukkan wajahmu." Lalu tiba-tiba God menunjukkan dirinya sebagai sosok siluet Silver Fang. God berkata, "Aku di sini berniat untuk membantumu." Garo terkejut melihat sosok gurunya itu. Dengan wajah keheranan dia berkata, "Patua." Lalu God berkata lagi, "Tidak ada guru yang akan duduk diam saja melihat murid mereka kalah." Lalu God dalam wujud Silver Fang mulai mengulurkan tangannya kepada Garo sambil berkata, "Kemarilah." Garo pun tanpa pikir panjang langsung menggapai tangan yang dia anggap tangan gurunya itu. Dan saat itu Garo akhirnya masuk ke dalam jebakan God. Sementara itu Saitama masih memperlihatkan situasi di sekelilingnya yang saat itu gelap gulita. Tapi dia menyadari ada sesuatu yang datang. Tidak lama dari itu ada yang jatuh tepat di belakang Saitama, di mana dia adalah Garo. Saitama berkata, "Garo, kau mengganti kostum dengan kilat lagi ya?" Tapi saat itu Saitama merasakan ada keanehan pada tubuh Garo. Dia menggesek-gesek matanya, lalu menyipitkan matanya untuk memastikan bahwa yang dia lihat itu benar. Dan ternyata yang dilihat Saitama itu memang benar. Tubuh Garo, mulai dari wajah hingga kakinya, memperlihatkan betapa luasnya luar angkasa dengan miliaran planet dan bintang yang bersinar terang di dalam kegelapan. Dengan penuh keheranan Saitama berkata, "Garo, wajahmu kenapa?" Garo berkata, "Sesuatu yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Kurasa itu adalah tinju dewa itu sendiri." Saitama berkata lagi, suaranya jadi aneh, seperti saat dia sedang mandi di kamar mandi atau semacamnya. Setelah itu Garo bersiap menyerang Saitama. Dia sudah bersiap menggunakan kuda-kuda menyerangnya, dan wujud Garo saat itu bernama Awakened Garo Cosmic Fear Mode. Kita sudah tahu, Water Stream Rock Smashing Fist milik Bang memanfaatkan pengetahuan tentang aliran energi di balik arus deras dan juga gelombang pasang, lalu menciptakannya kembali di dalam tubuh seseorang. Rahasianya adalah menyalurkan pengetahuan ini ke dalam kepalan tangan. Kemampuan Garo untuk langsung menyerap dan meniru teknik apapun merupakan perluasan dari aliran itu. Dan kini, Garo sudah memperoleh pengetahuan tentang aliran semua energi dan perilaku semua kekuatan di alam semesta. Lalu tidak lama dari itu, Garo langsung melepaskan tinjunya yang bernama Nuclear Vision. Karena terlalu tiba-tiba, Saitama pun tidak sempat untuk menghindarinya. Ledakan dahsyat layaknya bom nuklir pun terjadi. Gelombang kejutnya merambat sangat cepat hingga mencapai lokasi para pahlawan yang baru saja dievakuasi. Para kru kapal induk pun merasakan itu. Sang kapten berkata, "Kali ini apa lagi?" Kemudian sistem dekontaminasi kapal induk pun tiba-tiba aktif pada semua bagian kapal. Sang kapten menyadari bahwa dengan munculnya peringatan aktifnya sistem itu, artinya saat itu sedang ada serangan nuklir.
Serangan Garo benar-benar mengerikan. Setiap hantamannya terlihat seperti bola-bola bom nuklir yang muncul di beberapa titik secara bersamaan. Dari kejauhan, seseorang terlihat mengamati ledakan itu, dan orang itu adalah Psychos yang ternyata berhasil bertahan hidup. Psychos berkata, "Bukankah itu sama seperti bola energi Homeless Emperor? Apakah itu kekuatan surgawi? Ukurannya besar sekali." Lalu bola-bola energi itu meledak secara beruntun, membumbung tinggi membentuk gumpalan asap raksasa seperti sebuah jamur. Langit yang tadinya gelap, kini tertutup oleh awan yang membawa hawa panas mematikan ke segala arah. Bom dan yang lainnya terkejut keheranan melihatnya. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang bertarung di sana. Sementara Genos mengetahui bahwa di sana senseinya lah yang sedang bertarung. Kemudian dari balik kepulan asap, kita masih bisa melihat sosok Saitama. Walaupun bajunya compang-camping, dia berhasil bertahan dari gempuran serangan nuklir Garo. Saitama berkata, "Ada apa denganmu? Kau benar-benar merusak seluruh bajuku." Lalu Garo kembali menghampiri Saitama sambil berkata, "Kau benar-benar hanya peduli tentang bajumu? Aku sudah melihat semua gerakanmu." Saitama keheranan mendengarnya. Lalu dia berkata lagi, "Mulai lagi, bicara seperti penjahat tepat sebelum dikalahkan." Lalu Garo berkata, "Sekarang rasanya aku bisa melakukan apapun. Dalam ilmu bela diri, ada teknik rahasia yang bernama Sake, yang meminjam kekuatan alam dengan meniru gerakan makhluk hidup lainnya. Tapi aku menyebutnya sebagai mod, yang terdengar lebih keren. Contohnya, bagaimana kalau ini? Mod Saitama." Setelah menggunakan mod itu, wajah Garo tiba-tiba berubah seperti wajah Saitama. Bahkan dia langsung melepaskan serangan konsekutif normal punches yang mana itu merupakan teknik Saitama. Saitama pun tidak tinggal diam. Dia melepaskan konsekutif normal punches juga. Tinju mereka pun beradu dan terlihat sama kuat. Ledakan besar pun lagi-lagi terjadi karena bentrokan tinju mereka berdua. Setelah beradu tinju cukup panjang, akhirnya Garo berhasil memukul wajah Saitama. Begitupun dengan Saitama. Secara bersamaan dia berhasil memukul wajah Garo. Keduanya pun terhempas dan masuk tenggelam ke dasar lautan yang dalam. Saitama langsung bergerak menuju permukaan lagi. Begitupun dengan Garo. Garo berkata, "Apakah ini pertama kalinya seseorang menandingimu dalam adu tinju? Kau tampaknya kehilangan kata-kata. Kita mungkin seimbang sekarang, tapi teknik yang aku tiru diasah hingga sempurna dengan kecepatan luar biasa. Dengan segera, kau bahkan tidak akan mampu mengejar kemampuan tiruanku itu." Sementara itu, Saitama memegangi bajunya yang robek sambil berkata, "Astaga, dan aku malah memperbesar masalah ini. Saat bilang ke anak itu aku tidak akan tergores." Garo tertawa melihatnya. Lalu dia berkata, "Di sini ada aku, sedang berdiri di cakrawala kekuasaan tak berujung yang sama sepertimu. Tapi kau masih mengkhawatirkan bocah itu?" Setelah itu Garo mulai menyiapkan sebuah serangan sambil berkata, "Oh iya, aku sudah bilang akan menunjukkan pada bocah itu betapa tak berdayanya pahlawan itu kan?" Saitama berkata, "Lihatlah, kau juga khawatir pada bocah itu." Kemudian saat itu Garo terlihat menciptakan sebuah bola energi yang pekat dan hitam. Saitama yang melihat itu langsung melompat jauh ke atas langit sambil berkata, "Aku tidak tahu apa itu, tapi sepertinya itu akan sangat buruk, bahkan jika hanya mengenai tanah saja." Garo berkata, "Dasar bodoh, kau tidak bisa menghindari ini hanya dengan melompat." Saat itu Garo ternyata melepaskan All Life Eradication Fist, Gamma Ray Burst. Gamma Ray atau pancaran sinar gamma adalah ledakan yang terjadi di akhir hidup sebuah bintang raksasa, dan itu adalah fenomena ledakan yang paling besar dan paling kuat yang pernah dicatat dalam alam semesta. Saitama sendiri terkena serangan sinar gamma itu dengan sangat telak, dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 48, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 48. More